Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Arianti Putri dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang routing statik dalam jaringan komputer. Routing statik sendiri adalah metode penentuan jalur data yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Kita bisa melihat bagaimana cara kerjanya dan apa kelebihan serta kekurangannya. Langsung saja bisa kita lihat pada layar. Di sini terdapat 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Di router 1 terdapat 2 PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Sedangkan di router 2 terdapat 1 PC, yaitu PC 3. Sedangkan di router 3 ada 2 server, yaitu server 1 dan server 2. Sebelum kita memulai percobaan, kita bisa isi IP address masing-masing. Dimulai dari PC 1, sebelumnya sudah saya isi. Kita cek di IP configuration. Di sini saya setting IP address-nya di 192.168.1.1, lalu subnet max-nya di 255.255.255.192 dan gateway-nya di 192.168.1.62. Lalu untuk PC2, IP configuration-nya kita setting IP address-nya di 192.168.1.65. Subnet max-nya sama dengan PC1 karena dia masih di satu router, lalu gateway-nya disetting di 192.168.1.126. Setelah itu di PC3 IP configuration, lalu sini IP address-nya saya sudah setting di 192.168.1.253 dan di subnet max-nya saya setting di 128, lalu gateway-nya di 254. Setelah itu kita ke server 1 terlebih dahulu, IP configuration, dan di sini saya setting IP address-nya di 33.33.33.1 dan subnet max-nya di 0, lalu gateway-nya di 33.33.33.33. Lalu di server 2 saya setting di 43. Jadi dia di sini IP address-nya 43.43.43.1, subnet max-nya sama di 0, lalu di gateway-nya saya setting di 43.43.43.3. Lalu kita bisa cek di router. Nah, di fast internet 0 ini dia kabel yang menuju ke PC1. Ini saya sudah setting di IP address-nya ini sesuai gateway PC1 tadi di 62. Lalu untuk subnet max-nya saya setting di 192, ini sesuai dengan subnet max-nya. Jangan lupa untuk on-kan portnya. Lalu di fast internet 1 ini dia nyambung ke PC2. Sini sesuai IP address-nya kita isi sesuai dengan gateway di PC2, yaitu 126, lalu subnet max-nya sama dengan PC1 tadi di 192, dan jangan lupa untuk on-kan juga portnya. Setelah itu kita setting di serial 2 juga. Di sini serialnya bernama 12.12.12.1. Nah, satu di sini karena kita setting di router 1, maka belakangnya ini kita isi angka 1, lalu subnet max-nya di 255.255.255.0 dan portnya juga jangan lupa diaktifkan. Lalu di serial 3 ini dia nyambungnya ke router 3. Di setting di 13.13.13.1 karena dia di router 1, lalu di subnet max-nya kita setting di 255.255.255.0, lalu portnya juga jangan lupa diaktifkan. Setelah itu kita cek di router 2. Di fast ethernet 0 ini dia nyambung ke PC3. Di PC3 tadi gateway-nya di 254, lalu subnet max-nya di 128. Jangan lupa di on-kan karena di sini karena hanya ada satu PC, maka fast internet satunya kita kosongkan, lalu kita ke serial 2. Di serial 2 ini dia nyambungnya ke router 1. Sama dengan setting di router 1 tadi, kita isi 12, 12, 12. Nah, bedanya di sini angka terakhir kita ganti ke 2 karena kita settingnya di router 2. Lalu subnet max-nya sama, jangan lupa on-kan portnya. Setelah itu di serial 3 ini dia nyambungnya ke router 3. IP address-nya kita buat di 23, 23, 23, lalu 22 ini
berarti dari router 2. Lalu subnetnya sama dan jangan lupa juga di on kan. Setelah itu di router 3 flash ethernet 0 ini dia nyambungnya ke server 1. Server 1 tadi IP addressnya atau gateway-nya di 33.33.33.3. Lalu subnetnya 255.255.255.0, portnya jangan lupa di on kan. Lalu flash ethernet 1 ini dia nyambung ke server 2. IP address atau gateway-nya tadi di 43.43.43.3. Subnetnya sama. Terus jangan lupa portnya juga di on kan. Di serial 2 ini dia nyambung ke router 1. Jadi jaringannya 13.13.13.3. Titik 3 ini menandakan dia dari router 1. Lalu subnet max-nya sama 255.255.255.0. Lalu jangan lupa portnya di on kan. Setelah itu di serial 3. Serial 3 ini IP address-nya sesuai server 2 tadi, routernya lewat dari sini 23.23.23.3 karena dia dari router 3. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Jangan lupa di on kan. Setelah alamat kita setting semuanya, kita bisa masuk ke statik. Jadi karena dia melewati router yang berbeda, kalau tidak kita ajari terlebih dahulu, dia akan gagal. Jadi dia bisa ke router 1, ke router 2, ke PC3. Tapi untuk kembali lagi ke router 1, dia akan gagal. Jadi agar tidak gagal, maka kita harus ajari terlebih dahulu. Di sini saya sudah mencantumkan alamat sesuai dengan yang ada di buku panduan praktikum. Nah, bisa kita cek di sini. Di statiknya statiknya di sini saya sudah setting 3 kali sesuai alamat di router 1. Ada 3. Pertama itu dia 192.168.1.128. lalu di gateway-nya 12.12.12.12.2. lalu yang kedua ada alamat 33.33.33.33. lalu gateway-nya 13.13.13.3. lalu alamat ketiga yaitu 43.43.43.0. lalu gateway-nya 13.13.13.3 sama. Setelah itu kita cek di router 2. Saya juga sudah setting sesuai buku panduan praktikum, yaitu di kami ini 192.168.1.0. dia lewat gateway-nya 12.12.12.1. lalu yang kedua alamatnya 33.33.33.0. lalu gateway-nya 23.23.23.3. setelah itu di alamat ketiga yaitu 43.43.43.0. gateway-nya sama dengan alamat kedua. Setelah itu ke router 3 saya juga sudah setting tadi. Sebentar. Nah, di router 3 ini ada 2 alamat, yaitu networknya 192.168.1.0. Nah, di sini ada kesalahan pada tabel yang tercantum pada buku panduan praktikum. Di sini tertulis bahwa gateway-nya 12.12.12.12.1. Setelah saya coba, hasilnya gagal atau error. Jadi saya coba menuju gateway ke 13.13.13.1 baru berhasil. Jadi terdapat kesalahan pada tabel. Untuk alamat kedua betul dari 192.168.1.128. lalu gateway-nya 23.23.23.2. Nah, setelah semua alamat atau statiknya kita isi, berarti kita sudah mengajari
agar dia bisa berhasil dan tidak gagal. Langsung kita masuk ke percobaannya. Dari praktikum pertama yaitu PC1 ke PC2. Bentar. PC1 ke PC2 kita pastikan ada di mode real time terlebih dahulu, lalu klik icon surat dari PC1 ke PC2. Setelah itu bisa masuk otomatis simulation dan kita edit filternya hanya di SMP. Setelah di edit filternya di SMP, bisa kita klik start. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa alamat dari PC1 ke PC2 berjalan dengan baik dan dia juga bisa dikembalikan melewati router 1. Next lagi. Nah, sini bisa dilihat bahwa dari PC1 ke PC2 berhasil dijalankan. Berarti untuk percobaan pertama berhasil. Kita masuk ke percobaan kedua. Kita lihat dulu mode real time lagi, lalu klik icon surat dari PC1 ke PC3. Setelah itu masuk ke mode simulation, klik start. Nah, di sini dia melewati router 1 terlebih dahulu, lalu dia menuju ke router 2, baru diteruskan ke PC3. Setelah itu dari PC3 dia akan kembali ke router 2 dan kembali lagi ke router 1. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dari router 1 ke router 2 bisa disambungkan untuk PC1 menuju ke PC3. Setelah itu kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu dari PC1 ke server 1. Kita hapus terlebih dahulu, masuk ke mode real time. Kita klik icon surat dari PC1 ke server 1. Lalu masuk mode simulation lagi, kita klik start. Nah, di sini dia melewati router 1 dahulu, lalu ke router 3. Lalu setelah itu ke server 1, lalu nilainya dikembalikan lagi ke router 3, kembali lagi ke router 1 dan PC1. Nah, bisa kita lihat dia di sini juga berhasil. Lalu kita coba lagi selanjutnya untuk percobaan keempat, yaitu dari PC1 ke server 2. Kita klik icon surat dari PC1 ke server 2. Nah, masuk ke mode simulation, next. Nah, dia di sini bisa kita lihat bahwa berhasil dijalankan melewati router 1 dan router 3. Langsung masuk ke percobaan kelima, yaitu dari PC3 ke PC1. Kita hapus terlebih dahulu, masuk ke mode real time dari PC3 ke PC1. Masuk ke simulation, kita next, kita start. Nah, dia melewati router 2 menuju ke router 1 dan PC1. Lalu kembali ke router 1 dan router 2. Nah, di sini juga berhasil. Masuk ke percobaan ke-6, yaitu dari PC3 ke PC2. Kita hapus dahulu, masuk ke mode real time, lalu klik icon surat PC3 ke PC2. Lalu kembali ke mode simulation, klik start. Nah, dia berhasil melewati router 2 dan router 1. Kita kembalikan dulu router 1, router 2, 3. Nah, dia juga berhasil kembali di sini. Lalu kita ke percobaan ke berapa ini? 7. Dari PC3 ke server 1. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, masuk ke mode real time dari PC3 ke server 1.
PC3 server 1. Masuk ke mode simulation, klik next. Dia lewat router 2, lalu ke router 3, baru ke server 1. Aku kembali lewat router 3 ke router 2, lalu PC3. Sini berhasil ya, PC3 ke server 1. Kita coba dari PC3 ke server 2. Kita masuk mode real time dulu, dari PC3 ke server 2. Masuk mode simulation, klik start. Dari router 2 ke router 3, lalu ke server 2. Kembali ke router 3, router 2, dan PC3. Nah, di sini dia juga berhasil. Setelah itu ke percobaan ke-9, yaitu dari server 1 ke server 2. Kita hapus, masuk mode real time, dari server 1 ke server 2. Masuk mode simulation, klik start. Nah, dia lewati router 3, lalu baru ke server 2. Kita kembalikan. Nah, dia di sini juga berhasil dijalankan. Setelah itu dari server 1 ke PC1. Hapus, masuk mode real time, server 1, PC1. Masuk simulation, klik start. Dia melewati router 3, lalu router 1, baru ke PC1. Setelah itu kita kembalikan. Nah, di sini dia berhasil. Setelah itu percobaan ke-11 dari server 1 ke PC2. Hapus terlebih dahulu, masuk mode real time, klik icon surat dari server 1 ke PC2. Saya lagi ke mode simulation, start. Dia melalui router 3, lalu router 1, baru ke PC2. Lalu kita kembalikan. Nah, dia di sini berhasil dari server 1 dari ke PC2. Lalu terakhir dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Mode simulation, klik next. Nah, bisa kita lihat bahwa dari server 1 ke PC3 dia melewati router 3 dan router 2. Di sini berhasil dijalankan. Setelah semua percobaan dijalankan, kita bisa kembali ke mode real time, lalu melakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil routernya. Nah, sesuai ini ya. Jadi kita cek satu persatu semua percobaan tracingnya. Kita mulai cek tracingnya dari percobaan pertama, yaitu dari PC1 ke PC2. Kita masuk ke mode command prompt dulu, lalu klik traced. Traced ke IP address PC2 tadi 192.168.1.65. Bentar. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia berhasil dijalankan dari 1.62 menuju ke 1.65. Berarti di sini dia dari gateway-nya PC1 ke IP address PC2. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. PC3 IP address-nya 192.168.1.253. Bentar. Nah, bisa kita lihat di sini dari PC1 ke PC3 dia melewati
dari PC1 lalu menuju ke router 1, dari router 2 baru ke PC3. Ini 12.12.12 berarti dia dari router 1 menuju ke router 2. Lalu di sini IP address dari PC3 dan stretchingnya juga complete. Setelah itu dari PC1 ke server 1. Berarti di sini kita cek server 1 IP addressnya 33.33.33.1. Enter. Nah, tracing unitnya ini dia juga berhasil dijalankan. Dia melewati router 1 62 ini. Setelah itu dia lewat kabel dari router 1 ke router 3. Ini 13 ya. Baru dia menuju ke server 1. Sini IP addressnya 33.33.33.1. ini IP addressnya server 1 dan tracingnya juga berhasil dijalankan. Setelah itu kita cek percobaan keempat, yaitu dari PC1 ke server 2. Kita cek PC2 tadi 43 43.43.1. Bentar. Nah, di sini dari PC1 ke server 2 dia melewati router 1 menuju ke router 3 nih, lalu baru ke server 2 3 ini. Nah, di PC1 sudah kita cek semuanya dan 4 percobaan tracingnya komplit semua. Lalu kita cek tracing selanjutnya dari PC3 ke PC1. Ketika masuk command prompt dari PC3 ke PC1. PC1 tadi IP nya 192.168.1.6 P1. Nah, dia di sini melewati router 2 menuju ke router 1 baru ke PC1. Tracingnya komplit. Lalu kita cek ke 6 dari PC3 ke PC2. PC2 tadi alamatnya 192.68.1.65. Dan nah, di sini dia melewati router 2. Setelah itu menuju ke router 1 baru ke PC2. Ini router 2, router 3, router 1 baru ke PC2. Setelah itu PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Server 1 33.33.33.1. Enter. Nah, di sini tracingnya juga komplit. Dia lewat router 2, lalu dari router 2 lewat router 3 ya di sini, lalu baru disampaikan ke server 1 lewat jaringan ini 3. Nah, itu kita cek dari PC 3 ke server 2. PC3 server 2 tadi 43. Bentar. Nah, di sini tracingnya juga komplit dijalankan dari router 2 ini 1254, lalu ke router 3 baru ke server 2 43 ini ya.
Setelah itu dari server 1 ke server 2, berarti di percobaan ketiga ini bisa dipastikan berhasil semua. Kita cek dari server 1 persatu, saya cek ke server 2. Server 2 tadi 43 ke 1. Nah, di sini dia melewati router 3. Ini ya. 3 baru ke server 2. Bridging-nya komplit. Setelah itu dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke 192.168.1. Nah, dari server 1 ke PC 1 dia, nah bisa kita lihat di sini dari router 3 ini juga router 1, baru dari PC 1. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC 2. PC 2 tadi 192.168.1.62. Sorry, 65. Bentar. Ini bisa kita lihat server 1 ke PC 2 dia melewati router 3, lalu router 1 baru ke PC 2 ini ya. Setelah itu kita cek dari server 1 ke PC 3. Server 1 PC 3. PC 3 IP-nya 192.168.1.253. Nah, bisa kita lihat tracing complete dan dia melewati router 3 menuju ke router 2, ini 23 ya, lalu baru ke PC 3 ini 253. Nah, bisa kita pastikan bahwa 12 percobaan berhasil dijalankan semua. Jadi, routing statik cocok digunakan untuk jaringan kecil yang tidak sering berubah. Meski perlu konfigurasi manual, cara ini memberikan kontrol penuh pada jalur data. Jadi bisa kita setting alamatnya sendiri, tidak langsung otomatis gitu ya. Sekian penjelasan saya pada hari ini atau materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.